Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita sedikit sharing ya teman-teman tentang ketika kita akan membuka usaha di saat awal-awal sekarang ya, atau di masa periode saat ini. Nah teman-teman ya, saat ini memang kita mengalami suatu hal yang mungkin tidak mudah ya, apalagi ketika kita akan merintis usaha di bulan-bulan ini. Karena apa? Faktornya itu terlalu banyak. Nah ini adalah cerita kami sendiri yang berada di lapangan ataupun di tempat jualan, artinya di lingkungan kami sebagai pedagang kaki lima kan, seperti itu. Nah kesulitannya seperti ini ya teman-teman, karena kita menghadapi suatu permasalahan yang besar. Salah satunya adalah dengan BBM ini naik ya, bahan-bahan minyak ini menaik, sehingga mempengaruhi daya beli. Bahkan sebelum ini pun ya teman-teman, dari 2 minggu sebelum bahan minyak BBM naik ya teman-teman, itu sudah mengalami penurunan. Itu bukan hanya kita saja ya, mungkin banyak pedagang lain pun mengalami kesulitan menghadapi permasalahan ini. Nah jadi hanya saran saja teman-teman, buat teman-teman yang ingin merintis usaha saat ini, sekiranya mungkin ya, untuk diperhitungkan, bukan ditunda, tapi diperhitungkan bagaimana caranya nanti costnya itu tidak terlalu besar, dan ketika kita mengawali usaha itu nanti tidak, artinya tidak gali lubang sedalam mungkin. Nah jadi ini benar terjadi di lingkungan kita sendiri teman-teman. Sebagai saya sendiri pada saat ini berjualan di pekan-pekan ya teman-teman, bahkan saya sudah kontak dengan usaha kita yang ada di Kalimantan karena masih berjalan. Dari beberapa hari ini memang saya mengalami suatu kendala, yaitu penurunan secara daya beli. Artinya pelanggan-pelanggan kita itu mengalami juga penurun, karena mungkin juga ya teman-teman, saat ini kalau kita itu sebagai pedagang itu kan tergantung dari mana sumber, artinya ekonomi itu sendiri ya teman-teman. Di lingkungan tersebut ekonominya berjalan baik, ya kita sendiri akan kena imbasnya, akan menjadi baik juga secara penjualan dari odading dan cakwe kita. Nah jadi bagi teman-teman, makanya saya hanya saran itu kan, harus berpikir ulang ya teman-teman ketika akan merintis saat ini, karena kita juga yang sudah berjalan itu juga mengalami suatu kendala yang luar biasa. Artinya ada suatu penurunan yang signifikan seperti itu. Dan saya lihat juga bukan hanya jualan seperti saya, karena di lingkungan saya di Pekan itu juga kan banyak jualan ya, entah itu kuliner sendiri, kemudian sandang pangan seperti itu kan, dan itu mengalami penurunan. Dan yang penting kalau kita sudah jalan dengan omset ataupun bisa menguntungkan sedikit, itu sudah lumayan. Artinya kita sudah bisa mengembalikan modal, punya keuntungan sedikit, jadi tidak muluk-muluk harus dapat profit yang lebih besar. Tetapi bagi kita sebagai sebagai pedagang ya teman-teman, tentunya kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita tidak boleh putus asa. Tapi bagi teman-teman juga yang akan merintis usaha pada saat ini, itu jangan berhenti. Artinya jangan pernah melihat suatu efeknya, tetapi bagaimana cara kita mengkonsepnya, artinya secara matang, agar ketika kita terjadi hal yang di luar dugaan ya, seperti itu. Karena intinya orang dagang itu kan ingin mencari profit ya teman-teman, ingin mencari sebuah keuntungan yang bisa kita sisihkan atau kita tabung buat kita berlanjutan usaha itu sendiri dan kehidupan kita ke depannya kan, seperti itu. Nah jadi ini satu saran dari saya teman-teman, karena ini memang kondisi ini real terjadi di lapangan karena pengaruh harga-harga bahan baku yang naik ya teman-teman, udah mulai naik. Kemudian kalau di kami sendiri, di daerah kami sendiri, itu mengandalkan hasil bumi, artinya dari perkebunan, pertanian kan, seperti itu. Dan tidak banyak pekerja atau pegawai-pegawai yang berada di domisili di situ, karena memang daerah itu adalah desa yang jauh dari perkotaan. Sehingga ketika harga-harga bahan hasil dari bumi, hasil dari alam, dari perkebunan pertanian itu menurun, ya otomatis daya beli akan sangat menurun, sehingga penghasilan kita sebagai pedagang pun akan sedikit mengalami penurunan. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin di kota, karena kota itu adalah siklus ekonomi memang lebih besar daripada di desa, yaitu mungkin masih bisa bertahan semaksimal mungkin, mencari keuntungan mungkin masih prospek ya teman-teman. Tapi dari siklus ini juga ternyata saya juga sudah menghubungi teman-teman, yaitu juga mengalami hal yang signifikan, artinya ada mengalami penurunan walaupun itu sedikit dan tidak seperti biasa. Nah seperti itu. Tapi
ya namanya rezeki ya teman-teman, itu pasti ada jatahnya ya, artinya rezeki itu pasti ada ketika kita mau berusaha. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang ingin memulai jualan, ingin memulai usaha di bidang kuliner ataupun yang lain, jangan pernah berputus asa bahwa yang penting kita itu berusaha, karena semua rezeki itu hasilnya dari sebuah usaha yang maksimal dan konsisten seperti itu. Nah, ini adalah suatu gambaran ketika kita yang sudah berjalan usaha teman-teman ya, bukan artinya kalau saya sendiri di Lampung ya teman-teman, sudah merintis ya mungkin sebulanan lebih, jadi sebelum BBM kemarin naik, tetapi saya lihat rasakan sendiri itu semakin ada penurunan karena memang daya beli itu sendiri menurun ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman sedikit sharing saya pada kesempatan kali ini, dan saya hanya mengingatkan kepada teman-teman semua yang sudah jalan usaha seperti itu agar lebih diperhitungkan dan konsisten, agar kita tuh kuat menghadapi suatu resiko-resiko ataupun ketika daya beli masyarakat turun. Dan insya Allah kalau kita sendiri konsisten, itu pasti masih bisa mendapatkan hasil. Kemudian teman-teman yang baru akan melangkah usaha, artinya saat ini memang harus diperhitungkan, karena dengan kondisi-kondisi seperti ini daya beli yang turun, sehingga efeknya sangat besar bagi kita sebagai pedagang, terutama bagi kita yang ingin mengawal. Saya pun sebenarnya di bulan ini ya teman-teman ingin membuka kembali usaha di akhir-akhir bulan ini, tapi tidak tahu perhitungan seperti apa, nanti kita lihat. Yang penting kita satu ya teman-teman, tetap konsisten usaha tadi, dan untuk mengembangkan usaha sendiri ya saya juga berniat untuk itu. Dan bagi teman-teman ya yang ingin usaha belajar odading dan cakwe, mungkin bisa kita bahas ya teman-teman, bagaimana seperti itu, dan tidak menyurutkan suatu niat kita, tidak menyurut suatu semangat kita untuk mempunyai usaha baik apapun, baik itu odading dan cakwe. Dan bagi teman-teman yang ingin ya, artinya yang ingin usaha itu ya bisa kita diskusikan bersama seperti itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga bagi teman-teman semua yang terus ya menyupport channel kami dan membesarkan channel kami juga, karena tanpa teman-teman semua kami ya teman-teman, YouTube channel kami itu tidak bisa berkembang. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, saya mohon untuk memberikan suatu dukungan, untuk memberikan subscribe, like, komen, dan ini adalah sebuah sharing kita yang fokus ya banyakkan tentang usaha odading dan cakwe. Sekiranya seperti itu saja, dan kita berjumpa lagi ya teman-teman di tayangan-tayangan dan video-video selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.